قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di sini kita ada sebuah video dari Ar-Razi Hasyim, di mana video ini menunjukkan rusaknya pemahaman orang-orang sufi di dalam metode beragamanya. Mereka menjadikan akal, menjadikan perasaan itu sebagai dalil di dalam memahami agama kaum muslimin. Bahkan mimpi pun mereka jadikan dalil di dalam beragama. Bahkan sampai ekstrimnya lagi, orang-orang sufi ini ada yang menganggap sebagian orang gila itu sebagai wali. Orang gila dianggap sebagai wali kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadis beliau menyatakan bahwa orang yang disebut wali itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang sufi, ya, terkadang mereka menganggap orang gila pun sebagai wali. Ya Allah, ya. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut kaum muslimin, kita simak video dari Ar-Razi Hasyim ini kaum muslimin. Antum percaya gigi Nabi copot? Maka saya meragukan, Pak, riwayat walaupun ada di kitab yang dianggap sahih, Nabi waktu perang Uhud giginya copot. Saya meragukan itu. Nah kaum muslimin, jadi Ar-Razi Hasyim ini kaum muslimin meragukan kisah ketika Nabi Muhammad SAW giginya patah ketika mengalami kekalahan di perang Uhud kaum muslimin. Sementara riwayat tersebut itu diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim di kitab sahihnya. Tapi Ar-Razi Hasyim ini tidak percaya. Tidak percaya. Sementara di sisi lain, Ar-Razi Hasyim ini merendahkan Syekh Al-Albani rahimahullah karena mendhaifkan hadis yang ada di Sahih Bukhari. Sampai mengatakan bahwa Syekh Al-Albani itu keilmuannya cuma kecil. Ilmunya itu ilmu dasar para mahasiswa yang belajar ilmu takhrij hadis. Bahkan mahasiswa yang baru-baru kuliah saja kaum muslimin, yang kuliah ilmu hadis, mereka bisa mentakhrij hadis seperti Syekh Albani. Jadi ilmu dari Syekh Albani itu yang biasa-biasa saja menurut Ar-Razi Hasyim. Dianggap Syekh Al-Albani itu orang yang nggak berilmu lah kaum muslimin. Ya. Orang yang nggak berilmu kemudian mendhaifkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Kemudian Ar-Razi Hasyim ini kaum muslimin mengatakan apabila ada perbedaan antara Syekh Albani atau Imam Bukhari, maka ikut siapa? Dan kalau ada perbedaan antara Syekh Albani dan Imam Bukhari, maka mana yang bermasalah? Kemudian Ar-Razi Hasyim ini menegaskan bahwa Syekh Al-Albani itu bermasalah karena mendhaifkan dua hadis riwayat Bukhari. Tapi dia sendiri nggak sadar kaum muslimin, nggak ngerti kapasitas diri. Syekh Al-Albani yang dia rendahkan, yang katanya nggak berilmu, yang ilmunya cuma ilmu-ilmu dasar saja. Syekh Al-Albani ini menjadi pengajar di Universitas Islam Madinah. Murid-murid beliau itu banyak ribuan. Bahkan hampir di seluruh belahan dunia ini ada murid Syekh Al-Albani. Mereka yang kuliah di Universitas Islam Madinah. Sementara Ar-Razi Hasyim ngajar apa dia? Ngajar siapa dia? Hah? Nggak ngaca dia. Dan dia juga bukan hanya sekedar mendhaifkan, nggak percaya sama sekali riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika perang Uhud giginya patah. Hadis itu mardud bagi dia kaum muslimin. Bayangkan, ya. Al-Imam Bukhari dan Muslim menyatakan hadis tersebut sahih. Sementara Ar-Razi Hasyim kemudian menolak hadis tersebut. Kira-kira yang bermasalah yang mana? Apakah Ar-Razi Hasyim? Apakah Imam Bukhari dan Imam Muslim? Coba kaum muslimin, silakan berpikir, ya. Coba kita lanjutkan lagi videonya kaum muslimin. Saya meragukan riwayat itu. Mustahil. Ini secara akidah Ahlus Sunnah.
Kan hukum akidah itu dalilnya ada 3. Dalil nakli, dalil akli, ada dalil zauq. Ya. Pakai zauq, pakai rasa. Nabi ada orang mau gorok, dia jatuh pedangnya cuma baca Allah. Ya, masuk akal nggak Nabi ditonjok terus copot? Walaupun kata orang hadisnya sahih. Laisa kullu sahihin mu'tamadah. Tidak semua hadis yang sahih itu mu'tamad. Kama laisa kullu dhaifin marduda. Sebagaimana tidak semua hadis dhaif itu dibuang. Nah, kaum muslimin ya, itu bukan akidah, itu akal-akalan ya. Itu akibat ketika memahami agama dengan akal. Dengan akal kaum muslimin. Sesuatu yang tidak sesuai dengan akal meskipun sahih dia tolak. Seperti kisah Nabi Muhammad SAW ketika perang Uhud, giginya patah, mengeluarkan darah. Dia tolak kaum muslimin. Karena baginya nggak masuk akal. Nabi Muhammad SAW ketika ada orang mau menebas beliau SAW, beliau menyebut Allah, orangnya jatuh. Ya. Sehingga mustahil Nabi Muhammad SAW terluka. Itu mustahil bagi Ar-Razi Hasim. Kenapa sekalian nggak diingkari juga bahwa perang Uhud itu kaum muslimin nggak kalah? Ya karena mustahil ada Nabi Muhammad SAW. Ada Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menang. Ya, kenapa harus kalah? Sampai waktu itu paman Nabi Muhammad SAW wafat ketika perang Uhud. Coba, apakah beliau nggak sayang kepada pamannya? Beliau sayang. Kenapa nggak beliau lindungi? Kenapa para sahabat tidak beliau lindungi? Ya, coba itu akal-akalan kaum muslimin, akal-akalan Ar-Razi Hasim. Di sisi lain dia merendahkan Syekh Al-Albani karena mendoifkan hadis Bukhari. Ya, sementara dia sendiri menolak mentah-mentah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ya coba, ya Allah, coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Kenapa? Karena ada kaidah ad-dalil ghairu madlul. Dalil itu belum tentu dia langsung madlul, langsung dipakai. Siapa tahu ada karenah yang kemudian mengalihkan maknanya. Dan wallahi saya nggak percaya itu. Saya nggak percaya sama sekali, Pak. Di perang Uhud itu dan beberapa perang di hadis Muslim ada sahabat itu kena tombak betisnya, belah 2 Pak betisnya. Coba bayangin belah 2 betis, gitu. Datang ke Nabi, Nabi hanya tiup Bismillah, selesai. Antum percaya gigi Nabi copot? Maka tidak semua riwayat itu kita bisa terima. Maka riwayat yang menyebutkan mata masmuma, walaupun yang menyebutkan Syekh Yusuf An-Nabhani itu dikritik banyak ulama. Nabi itu meninggal dalam keadaan diracun, itu mustahil. Mustahil. Kalau beliau merasakan meriang karena bekas racun mungkin, tapi mati karena itu mustahil. Ya. Jadi kita kitab-kitab sirah mesti kita kritisi Bapak Ibu. Dia kritiknya pakai 2. Jika berkaitan dengan akidah hukum halal haram pakai ilmu hadis. Jika berkaitan dengan bab akidah maka dia harus pakai hukum akliyat. Hukum akliyat harus jalan. Akliyat itu kan tunduk kepada Quran. Yang mengerti Quran ya akal. Kita bedanya dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kan itu menjadikan akal sebagai sumber hukum. Kalau ahlu sunnah, akal itu alat memahami hukum. Ya. Itulah kaum muslimin ya. Mengaku ahlu sunnah, padahal sufi yang sesat kaum muslimin. Mengaku ahlu sunnah tapi sufi yang sesat ini. Hadis yang sahih dia tolak karena bertentangan dengan akal. Ya. Sementara di sisi lain, ketika viral Gufron yang kemarin kaum muslimin ya katanya menulis 500 kitab. Satu kitabnya ada 200 jilid yang bisa bahasa binatang, yang bisa bahasa malaikat, yang bisa mendatangkan malaikat, yang bisa mendatangkan ruh-ruh para nabi. Itu dibenarkan oleh Ar-Razi Hasim. Sementara hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ditolak, dia nggak percaya kaum muslimin. Coba dengan alasan tidak masuk akal. Nabi Muhammad SAW kok bisa giginya patah? Padahal Nabi Muhammad SAW ketika mau ditebas orang, Nabi Muhammad SAW menyebut Allah, maka pedang orang yang mau nebas Nabi Muhammad SAW tersebut jatuh. Artinya Nabi Muhammad SAW itu hebat, nggak mungkin terluka.
Kenapa nggak sekalian Ar-Razi Hasim ini membantah ketika Nabi Muhammad SAW terkena racun? Ya kan? Kepalangan. Nabi Muhammad SAW itu hebat. Ketika diracun, baca bismillah, racunnya hilang. Coba, ya. Kita beragama ini memang diberikan akal. Akal untuk menimbang, untuk memikirkan, untuk merenungkan. Benarkah dalil-dalil yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW? Apakah itu dari Al-Quran maupun hadis? Ya, untuk menimbang. Akan tetapi ada kalanya akal ini harus tunduk ketika tidak mampu menimbang sesuatu yang tidak terjangkau oleh akal. Ya. Nabi Muhammad SAW ada kalanya perkara-perkara yang gaib beliau tahu karena memang diberikan informasi oleh malaikat Jibril. Seperti beliau mengetahui bahwa Bilal bin Rabah tempatnya di surga. Ada 10 sahabat yang dijamin surga. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada salah seorang sahabat untuk menemui Uwais Al-Qarni. Sementara Uwais Al-Qarni itu tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib. Beliau sebagian ada yang mengetahui karena ada informasi dari malaikat Jibril. Akan tetapi ketika kalung Aisyah hilang, Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui di mana kalung tersebut. Begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang kisah Zulkarnain. Beliau tidak tahu. Sampai kemudian ada wahyu yang turun, barulah Nabi Muhammad SAW tahu. Sementara di dalam Al-Quran dan hadis, ya, dalil-dalil menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Salah satunya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Jelas di sana. Tidak ada yang mengetahui sesuatu yang gaib, apapun yang ada di langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui perkara yang gaib. Apakah kemudian Ar-Razi Hasim akan tidak mempercayai ayat-ayat yang seperti ini? Tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui isi hati-hati manusia? Sementara ada riwayat-riwayat yang mengatakan Nabi Muhammad SAW mengetahui isi hati orang-orang munafik. Nabi Muhammad SAW mengetahui siapa-siapa orang munafik. Coba, ya, itulah butuhnya kita itu, ya, di dalam beragama ini berhenti terhadap dalil, berhenti di dalil. Ketika dalil yang sahih mengatakan tentang sesuatu, sami'na wa ata'na, meskipun akal kita tidak terjangkau. Bukan kemudian ketika tidak masuk kepada akal, kemudian ditolak. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal Nabi Muhammad SAW terluka. Sementara Nabi Muhammad SAW akan ditebas, cukup mengucapkan Allah saja, orang yang mau nebas, pedangnya jatuh. Mana mungkin Nabi Muhammad SAW terluka. Ya kalau seperti itu, kenapa Nabi Muhammad SAW susah-susah berdakwah? Nabi Muhammad SAW susah-susah sampai dilempar dengan kotoran hewan. Padahal Nabi Muhammad SAW seandainya mau membuat orang-orang itu beriman, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan Nabi Muhammad SAW. Terutama paman Nabi Muhammad SAW yang sangat mencintai Nabi, dan Nabi Muhammad SAW pun sangat mencintai paman beliau. Akan tetapi kita ketahui paman beliau mati dalam keadaan kafir. Ya. Sementara Nabi Muhammad SAW sampai paman beliau meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW masih memohonkan ampun untuk pamannya tersebut. Apakah kemudian Ar-Razi Hasim akan mengatakan mustahil doa Nabi Muhammad SAW tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan itulah kaum muslimin, ya, bahayanya akidah-akidah orang-orang sufi yang sesat kaum muslimin. Ya, sesuatu yang tidak masuk di akal mereka akan mereka tolak, meskipun berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Akan tetapi ketika sesuatu itu masuk di akal mereka, meskipun itu asalnya hanya dari mimpi, dari orang gila, maka akan mereka terima, akan mereka yakini. Na'udzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari pemahaman-pemahaman sesat yang seperti itu kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.